Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, semoga antum di sana berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu juga berada dalam keberkahan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah. Ini dia ya pertemuan pertama kita di semester yang kedua ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita, memberikan kemudahannya kepada kita sehingga kita bisa selalu berada di atas jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, apapun kedudukan kita, kita sangat-sangat butuh dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya di kehidupan dunia ini, terlebih lagi nanti di kehidupan akhirat kita menginginkan kebahagiaan, kita menginginkan ketenangan, dan kita menginginkan ya cita atau keinginan-keinginan yang lainnya. Yang tentunya itu semua hanya Allah yang Maha Kuasa untuk memberikannya kepada kita. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa memudahkan kita untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita butuh dengan takwa. Tidak salah di setiap Nabi kita Muhammad SAW memiliki hajat kepada para sahabatnya. Beliau selalu mengingatkan para sahabatnya dan kita semua dengan 3 buah ayat yang mungkin 3 ayat ini tidak asing lagi bagi kita, yang selalu kita dengar di setiap khutbatul hajah, di mana ketiga ayat ini nyatanya adalah 3 ayat yang memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa Allah taala akan memasukkan surga, masukkan kita ke dalam surga. Hanya dengan sebab takwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Hanya karena takwa Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amalan kita. Dengan takwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita. Dengan takwa juga Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah segala perkara-perkara kita. Dengan takwa juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi atau jalan keluar di setiap problematika yang menimpa kita. Dan juga dengan sebuah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengajarkan ilmu kepada kita. Jadi apapun yang kita inginkan yang itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan bisa meraihnya dengan sangat mudah dengan jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ilmu yang kita inginkan, ilmu yang dengan sebabnya kita ya duduk ya bersua pada pertemuan kali ini. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk memulai pembahasan kita di semester yang kedua ini, ya kita akan berbicara atau membahas tentang sebuah bab sebagai lanjutan dari pembahasan kita pada semester yang pertama kemarin. Bab apa? Babu adabil majalis. Bab yang akan menjelaskan kepada kita tentang adab-adab, akhlak-akhlak yang perlu kita miliki, yang perlu kita amalkan di setiap kita ya duduk, baik dalam kesendirian, duduk sendiri, ataupun kita duduk-duduk
ia bersama sahabat, kerabat atau orang-orang lain. Di mana dengan adab-adab yang ada, yang pertama ini tidaklah ada kecuali datang dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, di mana kalau kita mengamalkan adab-adab yang ada, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepada kita, akan menjadi sebab kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dijauhkan dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan adab, hanya dengan kita beradab, ya kita akan bisa mendapatkan apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an, seperti biasa ya Syekh hafizahullah taala, Syekh Fuad Ibn Abdul Aziz Asy-Shalhub hafizahullah taala, sebelum beliau menyebutkan adab-adab yang perlu kita perhatikan dalam bermajlis, di sini beliau menyertakan sebuah ayat dari Al-Quranul Karim yang terdapat dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Kenapa? Yang pertama, beliau hendak menjelaskan kepada kita bahwasanya adab-adab yang nanti beliau sebutkan dalam kitab yang mulia ini, di bab adab majlis ini, itu semua bukanlah datang dari hasil pikir beliau, namun itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya memang ada adab-adab yang perlu kita perhatikan, yang itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bermajlis. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis." Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dikatakan ya kepada kalian untuk berlapang-lapanglah dalam sebuah majlis, fafsahu yafsahillahu lakum, maka ya berluas-luaslah. Ya. Maka berluas-luaslah. Yafsahillahu lakum, maka Allah Subhanahu wa taala ia akan meluaskan kalian. Wa idza qila anshuzu fansuzu, dan jika dikatakan kepada kalian bangunlah, yarfa, maka bangunlah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ya derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha ya mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi jelas ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita memang ada adab-adab yang perlu kita perhatikan ketika bermajlis. Dan kalau kita mengerjakannya, melakukan adab-adab tersebut, yang pertama kita berhak ya untuk diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berhak ya untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hanya orang-orang yang berilmu lah yang mampu ya untuk mengamalkan adab-adab yang ada dalam bermajlis ini. Ini sedikit ya faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, yang semata-mata menjelaskan kepada kita memang ada adab-adab yang perlu kita amalkan dalam bermajlis. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita baca adab yang pertama. Tafadhal ya antum, buka kitab antum atau PDF antum, kita lihat bersama-sama. Adab yang pertama, fadlu dzikrillahi fil majalisi wan nahyu an majalisin la yudhkaru fiha ismuhu. Wan nahyu an majalisa la yudhkaru fiha ismuhu. Adab yang pertama, di sini pengarang kitab ini menyebutkan bahwasanya ada keutamaan-keutamaan ya bagi orang-orang yang menggunakan majlisnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajarkan ilmu, saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan akan kebaikan, dan saling menyuruh kepada kebaikan dan saling melarang dari kemungkaran. Wan nahyu an majalisa la yudhkaru fiha ismuhu, dan larangan keras dari Allah Subhanahu wa taala untuk majlis-majlis yang tidak dimanfaatkan untuk mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan digunakan majlisnya untuk menggibah, membuka aib orang lain,
ya saling zalim menzalimi, atau keburukan maksiat yang lainnya. Ada keutamaannya dan ada larangannya. Dan di sini kita baca dulu, ja'an nahyu syadidu an majalisa la yudhkaru fiha ismullahi. Ada larangan keras dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi kita Muhammad SAW bagi majlis-majlis, ya, tempat-tempat duduknya kita yang tidak kita gunakan untuk saling mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasratan. Ma min qaumin, ya tidaklah suatu kaum mereka bangun pamit beranjak dari sebuah majlis la yadhkuruna Allah fihi, sebuah majlis yang tidak digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin majlis ini digunakan untuk ya perkara-perkara yang sia-sia dan juga perkara-perkara yang mendatangkan murka bagi Allah Subhanahu wa taala, saling menggibah, saling membuka aib antara satu dengan yang lainnya, dan perkara-perkara haram lainnya. Apa yang terjadi? Illa qamu an mithli jifati himarin, maka orang-orang tersebut ketika dia bangun beranjak dari majlis yang ada, seakan-akan dia bangun dari apa? Dari bangkai himar. Wa kana lahum hasratan, tentunya mereka akan apa? Akan mendapatkan kerugian ketika itu. Sudahlah duduk, sudahlah ngomong, namun ternyata tidak ada ganjaran pahala yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan ini akan menjadi sebab mereka akan dilemparkan ke jurang neraka Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mereka akan menyesal, ya, mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat kelak. Wa fi alfadhi hadzal hadits min at-tanfir ma fihi, dan hadis yang ada ya menjelaskan kepada kita akan apa? Ya akan ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mampu memanfaatkan majlisnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, orang-orang yang bisa memanfaatkan majlisnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, saling mengajarkan ilmu, saling mewasiati, saling menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar dan kebaikan-kebaikan yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang besar bagi mereka. Mana buktinya? Ya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yunabbi'uka an dzalik. Ini akan mengabarkan kepada kita tentang keutamaan yang besar bagi orang-orang yang bisa memanfaatkan majlisnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan. Sesungguhnya Allah taala memiliki malaikat-malaikat yatufuna fit turuq, di mana mereka ya mengelilingi jalan-jalan, yaltamisuna ahlu dzikri, jalan-jalan yang dilewati oleh para ya atau orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wajadu qauman, dan ketika mereka malaikat-malaikat Allah taala menemukan ada sebuah kaum, suatu kaum, yadhkurunallaha, mereka menggunakan majlisnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan atau yang lainnya, tanadu ila hajatikum. Maka mereka malaikat-malaikat Allah berkata kepada mereka, tanadu ila hajatikum, silakan ya sebut hajat kalian, katakan hajat kalian. Qala fayahuffunahum, maka malaikat-malaikat ada yang mengepakkan sayapnya, wa fayahuffuna bi ajnihatihim ila as-sama'id dunya, yang mereka mengepakkan sayap-sayap mereka di langit dunia. Qala fayas'aluhum rabbuhum, maka malaikat ini ditanya oleh Tuhan mereka, itu Allah Subhanahu wa taala, wa huwa a'lam minhum, padahal Allah Maha mengetahui ya apa yang hamba-hambanya lakukan. Ma yaqulu ibadi, wahai malaikat-malaikatku, apa yang hamba-hambaku katakan? Qalu yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhammidunaka wa yumajjidunaka, ya Allah, ya hamba-hambamu bertasbih kepadamu, bertakbir kepadamu, bertahmid, bertamjid kepadamu, itu memuliakanmu, memujimu ya Allah. Qala fayaqulu wa hara'uni, apakah mereka memujiku, bertasbih kepadaku, mereka bisa melihatku? Qalu fayaquluna la wallahi, malaikat mengatakan tidak ya Allah, mereka tidak bisa melihatmu. Qala fayaqul wa kaifa law ra'ani,
Bagaimana kalau seandainya hamba-hambaku mampu melihatku? Qala yaquluna law ra'auka kanu laka ashadda ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa tahmidan wa aktsara laka tasbihan. Dan ya Allah, kata mereka, seandainya hamba-hambamu mampu melihatmu, maka tentunya mereka akan memperbanyak, lebih bersemangat lagi untuk beribadah kepadamu, lebih semangat lagi untuk memujimu, bertasbih kepadamu, bertakbir kepadamu. Qala yaqulu fama yas'aluni. Kemudian Allah berkata kepada malaikat-malaikatnya, kalau begitu apa yang mereka minta kepadaku? Qala yas'alunakal jannah. Ya Allah, mereka hamba-hambamu meminta kepadamu surgamu. Qala yaqulu wa hal ra'auha, apakah mereka mampu melihat surga tersebut? Qala yaquluna la wallahi, tidak ya Allah, hamba-hambamu tidak mampu melihat surgamu. Qala yaqulu fa kaifa law ra'auha. Bagaimana kalau seandainya mereka mampu melihat surgaku? Qala yaqulu law annahum ra'auha, ya Allah, seandainya hamba-hambamu mampu melihat surgamu, kanu ashadda 'alaiha hirsan, tentunya mereka akan lebih semangat lagi, lebih bersemangat lagi untuk apa? Untuk mintanya kepadamu. Wa a'zama fiha raghbatan, dan mereka akan lebih berharap kepadamu. Qala famimma yata'awadun, dan dari apa mereka meminta perlindungan kepadaku? Qala yaquluna min nar, ya Allah, hamba-hambamu meminta perlindungan kepadamu dari nerakamu. Qala yaqulu wa hal ra'auha, apakah mereka mampu melihatnya? Qala yaqulu la wallahi ya Rabb, tidak, mereka tidak mampu melihat nerakamu. Qala yaqulu fa kaifa ra'auha, bagaimana seandainya mereka bisa melihat nerakaku? Qala yaquluna law ra'auha kanu ashadda minha firaran, tentunya kalau mereka mampu melihatnya, mereka akan lebih semangat untuk lari darinya. Wa ashadda laha makhafatan, dan mereka akan lebih takut kepadanya. Qala fayaqulu fa ushhidukum, dan Allah berkata kepada mereka, kepada malaikatnya, fa ushidukum, maka aku persaksikan untuk kalian, anni qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Qala yaqulu malakun minal malaikah, salah seorang malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, fa fihim fulanun laisa minhum innama ja'a li hajatin, dari antara mereka ada salah seorang pemuda yang dia tidak niat untuk ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ikut serta dengan mereka, namun dia datang ke situ sekedar ada keperluan dengan salah satu temannya di sana. Qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisahum. Allah mengatakan kepadanya bahwasanya mereka orang-orang yang mampu menggunakan majlisnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tidak pernah mendatangkan kerugian bagi sahabatnya. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara faedah dari hadis yang mulia ini bahwasanya orang yang mampu menggunakan majlisnya untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ketika mereka berpaling dalam majlis tersebut, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Yang kedua, orang-orang tersebut adalah orang-orang baik yang selalu bisa mendatangkan kebaikan bagi sahabatnya dan tidak pernah mendatangkan keburukan bagi sahabatnya. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala menjadikan kita orang-orang yang mampu memanfaatkan majlisnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah, sebagai muqaddimah kita, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.